Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 4B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang peta konsep saya yang berjudul Konsep Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian tentang konsep manajemen keuangan syariah. Konsep manajemen keuangan syariah sendiri itu rancangan atau penyusunan rencana atau strategi yang dimana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pengusaha untuk mencari tahu kekuatan kelemahan apa yang harus dilakukan untuk memajukan atau mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi seperti itu. Yang kedua itu tentang proses manajemen strategi. Di sini ada 3. Yang pertama itu menentukan visi dan misi serta tujuan. Di sini sangat penting untuk menentukan visi, misi, dan tujuannya karena setelah konsep strategi dibuat, itu harus ada visi dan misi serta tujuan akan dibawa kemana perusahaan ini gitu. Jadi untuk visi, misi, dan tujuan itu sangat penting untuk suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu menentukan lingkungan internal dan eksternal. Maksudnya itu kita harus memahami lingkungan internal, eksternal supaya kita bisa mencari solusi atau mencari rencana apa yang patut untuk kita ambil seperti itu. Yang ketiga itu mengevaluasi strategi. Nah, di mana sebuah perusahaan atau suatu perusahaan itu sudah memiliki strategi. Nah, di mana apabila perusahaan itu strateginya kurang kondusif atau kurang memadai, kita harus merubah strategi tersebut supaya lebih baik lagi. Yang ketiga itu konsep manajemen strategi, di mana itu ada 5. Yang pertama itu plan. Plan itu sebuah rencana di mana perusahaan itu harus membuat strategi supaya perusahaan lebih berkembang lagi. Terus yang kedua itu ploy, di mana ploy itu taktik, sebuah taktik. Maksudnya itu taktik perusahaan untuk mengecoh pesaing atau perusahaan lain seperti itu. Yang ketiga itu pattern, maksudnya pattern itu pola. Pola apa sih yang akan kita ambil untuk menarik pelanggan atau investor untuk ke perusahaan kita seperti itu. Terus yang keempat itu position, di mana strategi kegiatan itu kekuatan penengah atau kecocokan antara organisasi atau perusahaan dan lingkungan seperti itu. Yang kelima itu perspektif, di mana konsep strateginya itu sudah tertanam dalam memahami dunia bisnis seperti itu. Dan yang keempat itu tipe-tipe manajemen strategi, di mana itu ada 3. Yang pertama itu strategi manajemen. Strategi manajemen itu strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam penyusunan rencana, penerapan, dan pengevaluasian sebuah rencana seperti itu. Yang kedua itu strategi investasi, di mana rencana yang digunakan itu untuk membantu investor atau individu untuk mencapai tujuan keuangan dan investasinya. Yang ketiga itu strategi bisnis. Itu perusahaan mampu menentukan arah dengan mengidentifikasikan dari segi pasar, pesaing, dan lain-lainnya. Yang kelima itu
manajemen strategi perspektif Islam menurut Islam. Di sini itu ada 4, di mana itu perencanaan. Perencanaan itu penting, di mana perusahaan itu harus mempunyai rencana atau mempunyai strategi untuk mengembangkan perusahaannya itu dengan cara Islami seperti itu. Setelah itu baru pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu maksudnya rencana yang sudah dirancang, yang sudah dikonsep itu harus dilaksanakan. Nah, seperti itu. Setelah itu baru pengawasannya. Setelah rencana sudah dilaksanakan atau dijalankan, kita tidak hanya melaksanakan saja, tapi harus ada pengawasan dari atasan atau dari manajer tertentu untuk mengelola hal-hal yang dilakukan seperti itu. Setelah itu baru pengevaluasian. Maksudnya itu setelah pelaksanaan dan pengawasan sudah dilakukan semua, apabila ada yang tidak cocok atau kurang cocok dalam konsep strateginya itu, kita akan merubah strategi yang sudah dibuat atau kita bisa menambah strategi untuk bisa lebih efektif lagi dalam perusahaan supaya perusahaan itu bisa berjalan lebih baik dan bisa berkembang lebih pesat seperti itu. Terus yang terakhir itu manfaat manajemen strategi. Di sini ada 2. Yang pertama itu pada posisi keuangan, yang kedua itu pada sisi non keuangan. Maksudnya itu dalam sisi keuangan itu manajemen strategi mengarahkan perusahaan dalam melakukan perbaikan dalam bagian penjualan ataupun laba. Terus dalam sisi non keuangan sendiri itu manajemen strategi membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas karyawan, menyadari ancaman, peluang, kekuatan, serta kelemahan dalam perusahaan seperti itu, supaya tidak kecolongan